maksud lu corona sebagai kebutuhan itu maksudnya di mana? Welcome to Raptor One. Nah, kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai sama teman gua. Kita bakalin ngobrolin keresahan yang kita alami selama ini. Tanpa basa-basi, kita langsung saja masuk, bro. Widih. Nah, dulu bro. Santai. Nah, gimana kabar? Alhamdulillah sehat-sehat. Nah, gimana kuliahnya? Ya gitulah bro, tahu sendiri kan. Bahkan gue sekarang itu KKN offline bro, KKN dari rumah. Jadi ribet nih, jadi mumet sama COVID. Semua serba online sekarang. Bayangin lo KKN gue aja online. Lu merasa resah gak sih dengan adanya COVID-19 ini? Gini sih ya bro, pas awal-awal ada COVID, gue sih resah bro. Resahnya gimana? Ya tahu sendiri lah, sebagai mahasiswa gue juga terdampak juga bro. Artinya kuliah online, belajar dari rumah, itu bagi sebagian kalangan mungkin ya menarik gitu. Tapi bagi gue, tapi enggak sih, kebanyakan semua mahasiswa itu memang gundah gitu, dengan galau. Iya, dengan aktivitas mereka yang mestinya, karena ketika udah di rumah aja itu bosan bro soalnya. Bener-bener sih. Tapi makin dewasa itu ya bro, gue karena barangkali gue ada beberapa kali sempat analisis, tugas-tugas analisis, terus kajian-kajian, baca-baca jurnal, dan karena sekarang memang lagi booming dengan istilah tagar di rumah aja, stay at home gitu. Iya. Jadi gue itu apa ya, kadang bengong gitu, merenung di rumah sendirian. Jadi sampai mikir, makin dewasa ini gue justru melihat bahwa corona itu memang apa ya, sesuatu yang kita perlukan, artinya dia kebutuhan gitu. Corona adalah kebutuhan gitu maksudnya. Corona adalah kebutuhan, bener banget bro. Gue sampai punya kesimpulan kayak gitu karena memang ada beberapa pandangan yang sampai muncul istilah itu sebenarnya. Apa ya? Karena memang jarang sekali orang melihat corona ini sebagai kebutuhan. Karena yang mereka lihat justru hanya keresahannya, dampaknya, dan segala macam lah. Tapi kalau gue sendiri sekarang udah mulai mikir gitu, bahwa corona ini ternyata kebutuhan gitu. Dengan beberapa pertimbangan tentunya. Nah, maksud lu corona sebagai kebutuhan itu maksudnya di mana gitu? Gini bro, kita kan tentu harus mengambil satu pemahaman yang barangkali selaras dulu. Corona ya barangkali kita tahu lah seperti apa kebutuhan. Secara simpel, kebutuhan ya barangkali sesuatu yang harus kita penuhi, wajib kita penuhi untuk melanjutkan kehidupan gitu. Artinya kalau nggak terpenuhi, kita bakal terancam gitu. Benar. Jadi menurut gue sih, corona sebagai kebutuhan itu memang ada beberapa sektor yang hari ini justru kayaknya memang perlu gitu kehadiran corona. Salah satunya yaitu ya pendidikan, terus budaya, politik,
dan agama, ekonomi, sosial. Saya kira hari ini ketika saya coba analisa dari pra hadirnya corona itu dengan hari ini pas lagi hadirnya corona itu memang ada beberapa kejadian yang kayaknya memang hari ini perlu gitu yang mengubah kehidupan semua masyarakat gitu kan. Semua manusia di dunia kayaknya ya. Semua negara kena kayak. Iya. Jadi misalkan ya kalau kita bicara dari sektor pendidikan, kita tahu bahwa pendidikan kita hari ini, gue mau ngomongin universitas ya bro, karena latar belakang kita kan hari ini mahasiswa gitu ya. Benar. Jadi menurut gue sih ada perbedaan kasta gitu, di lingkungan perguruan tinggi kita. Kasta yang Kayak gini loh. Apa ya? Ada perbedaan pembayaran sih. Kalau istilah sekarang barangkali UKT gitu. Jadi kita tahu kan bahwa UKT nggak semua mahasiswa itu sama. UKT biasanya tiap fakultas beda. Biasanya beda. Nah dari situ kita bisa melihat sebenarnya ada perbedaan kasta di sini. Kenapa bisa beda? Tentu dari segi pelayanan, fasilitas dan segala macam. Jadi bisa dipastikan fakultas yang lebih mahal atau mahasiswa yang bayarnya lebih mahal, mereka bakal terfasilitasi atau terlayani dengan baik gitu ya. Dengan baik gitu. Secara fasilitas maupun ya dan lain-lain. Karena gue ngalamin itu, bro. Oh, ngalamin sendiri gitu. Iya. Jadi kan biasanya itu ya kalau di perguruan tinggi yang mahal itu ya FEB, Fakultas Ekonomi, sama kedokteran gitu. Iya, biasanya kedokteran tuh paling mahal. Iya. Terus, nah dari situ, dari hadirnya COVID ini, hadirnya corona ini, justru menjadi jawaban untuk meniadakan kasta-kasta yang demikian gitu. Oh, paham sih. Artinya hari ini kita belajar dalam satu jaringan, dalam kelas bernama daring gitu. Artinya nggak ada lagi sistem kasta-kasta mana yang fasilitasnya lebih enak, lebih nyaman. Benar sih. Sama gitu, semata kayaknya. Karena semua kita sekolahnya, kuliahnya udah di dalam jaringan gitu. Itu sih pertama menurut gue. Terus yang selanjutnya terkait pendidikan, kita tahu bahwa mahasiswa seringkali dialamatkan sebagai agen of change. Agent of change. Jadi stimulus seperti itu, jargon-jargon agen of change, agen perubahan dan segala macam. Itu biasanya mahasiswa paling lantang menggunakan itu. Nah, jujur hari ini barangkali waktunya corona ini menjadi jawaban. Mestinya mahasiswa sekarang loh, mahasiswa ambil peran. Bisa paham. Negara kita kayak gini, masyarakat kita kayak gini. Iya, kita yang mempunyai wawasan luas yang diharapkan oleh masyarakat memberikan perubahan gitu. Artinya mengedukasi masyarakat. Karena masyarakat pedesaan kan nggak ngerti. Jangankan cara penularannya gimana atau cara mencegahnya gimana. Dia loh nggak ngerti corona itu. Sebenarnya kan ini tugas mahasiswa. Karena selama ini yang kita paham, artinya gini, selama ini kita sebagai mahasiswa tiap hari dijejali sampai mumet materi-materi sampai berlumut gitu di kepala kita, dan gerakannya atau prakteknya nggak ada, nol gitu. Sudah menghasilkan apa kita sebagai belum sih.
di masyarakat ya memang di sekitaran tetangga kita kan bro, di Benar. rumah kita. Emang teori itu harus diimbangi dengan praktek gitu kan. Bener banget. Gue sih ngerasa kayak gitu karena semenjak kemarin gue sempat mikir juga, ternyata bener ya, gue di rumah aja gitu loh, minimal ada lah yang gue lakuin demi kontribusinya ke masyarakat gitu. Ya minimal kebetulan rumah gue ini kan deket musola bro. Jadi pas lagi matinya gak ada, gue coba wakili gitu. Iya benar. Terus kemarin kan ada bantuan dari pemerintah terkait BNT itu yang di bagian listrik kan. Jadi yang 450-an yang bersubsidi itu gratis gitu. Oke. Akhirnya gue bantulah di tetangga gue yang listriknya 450 watt. Ya kayak gitulah. Itu dari sektor pendidikan bro. Belum lagi di sektor ekonomi, politik, masih banyak budaya dan agama. Tentu kita akan obrolin itu lebih lanjut. Oke, setuju sih. Kayak kalau misalkan kita hanya memandang COVID-19 ini sebagai keresahan, kayaknya pengetahuan kita kayak terlalu tertutupi gitu. Terlalu terbatas gitu loh, statis gitu ya. Setidaknya kita memandang hal-hal positif setelah adanya COVID-19 ini. Ambil positifnya. Karena setiap sesuatu itu pasti ada hal negatif sama hal banget. positif. Nah, hal positifnya itu yang kita manfaatkan gitu loh, agar bisa bermanfaat bagi ya mungkin masyarakat sekitar gitu loh. Kalau gue sih jujur sekarang udah nganggep ya corona udah kebutuhan gue gitu hari ini. Bener sih. Iya. Jadi gue nggak nganggap corona ini adalah musibah atau apa lah. Ya kalau di awal barangkali anggapan itu juga ada, tapi Bener sekarang sih. ngapain juga. Pasti ada nilai positif yang harus kita ambil gitu loh. Jadi terus pantengin terus ya guys, karena memang yang kita obrolin hari ini cuma dari segi pendidikan. Maka di next video kita akan ngomongin secara dari berbagai perspektif gitu kan, lebih rinci lagi dari sektor ekonomi, agama, politik, budaya dan segala macam. Oke? See you next video. Bye.